Halo teman-teman, apa kabar kalian di rumah? Bertemu lagi dengan saya, Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, Bu Vera ucapkan selamat datang di kelas 4 atau di level 4 ya. Nah teman-teman udah keren nih, udah bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi ya. Di kelas 4 ini kita ada di level atas. Jadi di level atas ada sedikit perbedaan saat belajar ya teman-teman. Jadi tanggung jawab belajarnya harus lebih ditingkatkan lagi dan belajarnya lebih dirajinkan kembali, karena yang akan kita hadapi adalah materi-materi yang cukup rumit ya. Nah kali ini teman-teman selama 1 tahun ke depan akan belajar dengan Bu Vera ya matematika. Nah matematika kali ini kita akan membahas mengenai pecahan. Nah setelah pecahan nanti kita juga akan belajar mengenai FPB dan KPK ya. Jadi sekarang kita fokus ke bab pertama, yaitu apa sih itu pecahan. Nah di level sebelumnya yaitu di kelas 3 dan di kelas 2 teman-teman sudah pernah diperkenalkan dengan apa itu pecahan ya. Misalkan nanti Bu Vera punya video, menerangkan video mengenai apa itu pecahan, nanti sama teman-teman disimak ya baik-baik supaya teman-teman nanti paham. Yuk perhatikan video Bu Vera berikut ini. Kita akan belajar mengenal pecahan. Maksud pecahan dalam matematika adalah bilangan rasional yang dapat ditulis A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. B tidak sama dengan 0 dan bilangan A bukan kelipatan bilangan B. Sampai di sini paham teman-teman? Selanjutnya perhatikan soal berikut ini. Kakak memiliki 1 kue bolu, kemudian kue tersebut dipotong menjadi 4 bagian yang sama untuk dibagikan kepada keempat temannya. Berapa bagian untuk masing-masing temannya? Kira-kira bagaimana? Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Nah, pertama-tama kakak memotong bolu tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar. Perhatikan bagian kue yang sudah dipotong, 1 bagian dari bagian kue yang dipotong tersebut. Bagian yang dipotong disebut 1/2 atau 1/2 atau setengah bagian dan ditulis dengan 1/2. Sampai di sini paham teman-teman? Sedangkan 1 bagian dari kedua potongan bolu tersebut dipotong lagi menjadi 2 bagian. Maka dari 1 bolu tersebut akan diperoleh 4 bagian yang sama. 1 bagian bolu dari 4 bagian yang sama disebut 1/4
atau 1/4. Jadi 1/2 ini 1/4, 1/4, 1/4 dan 1/4. Jadi ditulisnya 1/4. Jadi bagian setiap teman kakak adalah 1/4 bagian. Sudah paham teman-teman? Nah, teman-teman, dari ilustrasi tersebut kita temukan bilangan 1/4 dan 1/2. Kedua bilangan itulah disebut dengan bilangan pecahan. Nah, teman-teman, pada pecahan 1/2 terdapat dua bilangan yang terletak di atas dan di bawah. Bagian yang atas disebut pembilang dan bagian yang bawah disebut penyebut. Nah, sampai di sini paham teman-teman? Selanjutnya 1/4 terdapat dua bilangan. Yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut dengan penyebut. Sehingga dari penjelasan tersebut secara sederhana dapat dikatakan bahwa pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Selanjutnya teman-teman kita belajar bagian yang diarsir dan bagaimana penulisan dalam bentuk bagiannya. Di sini Bu Vera sudah memiliki sebuah lingkaran yang sudah diarsir. Nah, mari kita hitung bagian yang diarsirnya. 1, 2, 3, 4. Jadi bagian yang diarsirnya adalah 4 per jumlah yang dipotongnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 4/8 bagian. Sampai di sini paham teman-teman? Selanjutnya latihan berikutnya bagian yang tidak diarsir. Kita hitung bagian yang tidak diarsir ada berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian yang tidak diarsir per 8 bagian. Kenapa 8? Karena satu lingkaran utuh ini kita bagi 8 potong ya teman-teman, atau 8 bagian. Nah, penulisan dalam pembagiannya seperti ini teman-teman. 4/8 itu sama saja dengan 4 dibagi 8. Di mana 4 adalah pembilang dan 8 adalah penyebut. Sampai sini paham teman-teman? Selanjutnya kita ke lingkaran kedua ya teman-teman. Di sini lingkaran kedua Bu Vera potong menjadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 bagian. Sekarang kita sudah memiliki penyebutnya yaitu 6 bagian. Bagian yang diarsir ada berapa teman-teman? 1, 2, 3. Berarti kita tulis 3 bagian yang diarsir per ada 6 potong atau 6 bagian. Ya teman-teman, tadi sudah dihitung ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi bagian yang diarsir adalah 3/6 bagian.
di mana pembilangnya ini adalah bagian yang diarsir dan 6 penyebut ini adalah bagian yang dipotongnya. Kita potong menjadi 6 bagian, jadi 3/6 bagian. Paham teman-teman? Selanjutnya bagian yang tidak diarsir ada berapa teman-teman? Ada 3 juga ya, berarti sama 3/6 bagian. Penulisan dalam pembagiannya sama saja, berarti bentuknya 3 dibagi 6 seperti ini, di mana 3 adalah pembilang dan 6 adalah penyebut. Selanjutnya latihan berikutnya. Di sini Bu Vera punya persegi atau punya kotak ya teman-teman. Di sini bagian yang diarsirnya hanya ada 1. Ini Bu Vera bagi 4 bagian ya teman-teman, 1, 2, 3, 4. Berarti bagian penyebutnya adalah 4. Bagian yang diarsir hanya ada 1. Kita tulis saja di sini 1. Jadi 1 bagian ini adalah 1/4. 1 dari 4 bagian. Bagian yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir di sini ada 3 bagian ya teman-teman. Jadi 3/4 bagian. Sudah paham sampai di sini teman-teman? Jadi penulisan dalam pembagiannya yaitu yang 1/4 kita tulis dengan 1/4 dan yang 3/4 kita tulis dengan 3/4. Seperti ini teman-teman ya. Yang terakhir, latihan kita yang terakhir, di sini Bu Vera punya persegi panjang. Sudah Bu Vera bagi menjadi 4 bagian. Kita sudah memperoleh bagian penyebutnya adalah 4 karena kita potong menjadi 4 bagian. Bagian yang diarsir ada berapa teman-teman? 1, 2. Jadi ada 2/4 bagian. Bagian yang tidak diarsir ada berapa teman-teman? Ada 2 juga ya. Berarti sama, tinggal 2/4 bagian. Kita tulis pembagiannya 2/4 itu sama saja dengan 2 dibagi 4. Jadi penulisan dalam pembagian 2/4 atau 2 dibagi 4. Jadi bagian pembilangnya itu ditulis di depan, bagian penyebutnya kita tulis di bagian belakang. Untuk pecahan dasar seperti ini teman-teman sudah paham ya? Bagaimana teman-teman Kids Generation level 4? Apa teman-teman sudah paham dengan video yang sudah Bu Vera tampilkan? Nah, cukup mudah ya. Ini adalah materi awal atau materi mengingat kembali apa itu pecahan ya. Nah, ini adalah dasar kita belajar pecahan ya teman-teman. Nanti selain belajar tadi yang Bu Vera terangkan atau awalan pecahan, nah selanjutnya kita juga akan belajar bagaimana cara mengurutkan sebuah pecahan dan membandingkan beberapa pecahan ya. Nanti saat membandingkan pecahan itu ada 2 jenis, yang penyebutnya kembar atau sama dan yang penyebutnya berbeda. Nanti kita akan belajar bersama menyelesaikan satu persoalan atau memecahkan permasalahan
nanti Bu Vera berikan cara cepatnya mengerjakan soal mengenai membandingkan dan mengurutkan pecahan ya. Nah, seperti itu materi untuk hari ini ya teman-teman. Semoga teman-teman paham. Nanti Bu Vera akan share ringkasan materinya dan Bu Vera beri latihan soal nanti di bawah rangkuman yang udah Bu Vera share di grup ya teman-teman ya. Nanti coba teman-teman kerjakan. Jika sudah selesai boleh difotokan dan dijapri ke WA Bu Vera dan guru-guru yang ada di kelas teman-teman masing-masing ya. Nah teman-teman, bagaimana materi yang Bu Vera tampilkan tadi, yang sudah Bu Vera jelaskan tadi? Apakah ada kesulitan? Jika ada kesulitan, boleh teman-teman nanti WA Bu Vera ya untuk boleh nanti teman-teman japri ke Bu Vera untuk mengetahui bagaimana caranya yang lebih detail ya. Jika teman-teman masih belum memahami video yang sudah Bu Vera tampilkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.